Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Faradila. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan ancaman bagi generasi muda. Pergaulan bebas adalah sebuah fenomena yang semakin marak terjadi pada saat ini di kalangan remaja. Perilaku ini bisa berdampak negatif bagi masa depan generasi muda kita saat ini. Baiklah, yang sebelum kita masuk pada materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita sampaikan. Yang pertama, peserta didik mampu memahami makna atau pengertian dari pergaulan bebas itu sendiri. Yang kedua, peserta didik ibu mampu memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas. Yang ketiga, yaitu peserta didik atau anak ibu diharapkan mampu memahami dampak negatif dari pergaulan bebas. Yang keempat, anak ibu peserta didik diharapkan mampu atau memahami cara mengatasi pergaulan bebas ini supaya tidak terjadi. Yang kelima, yaitu peserta didik mampu mengambil hikmah dan manfaat kenapa kita harus menghindari pergaulan bebas. Baiklah, kita masuk pada tujuan pembelajaran pertama, yaitu pengertian dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah perilaku yang tidak terikat oleh norma dan nilai sosial. Hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan antar individu tanpa adanya batasan norma agama, budaya, dan etika. Adapun bentuk-bentuk dari pergaulan bebas ini sendiri adalah beragam bentuk seperti pacaran, seks bebas, hubungan seks bebas pranikah, penggunaan narkoba atau penyalahgunaan narkoba, kemudian perilaku-perilaku menyimpang lainnya seperti geng-geng motor dan lain-lain sebagainya. Baik, kita masuk pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu faktor-faktor penyebab dari pergaulan bebas. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internalnya adalah rendahnya taraf pendidikan seseorang. Yang kedua, kurangnya kontrol pada diri seseorang. Yang ketiga, keingintahuan yang tinggi. Yang keempat, kebebasan yang secara berlebihan. Adapun faktor eksternalnya adalah lingkungan pergaulan yang kurang baik, keadaan keluarga yang tidak stabil atau bisa disebut dengan keluarga yang broken home, kemudian pengaruh media massa, pengaruh gadget, pengaruh sosial media, kemudian terakhir faktor eksternalnya adalah rendahnya pengawasan dari orang tua. Baik, kita lanjut pada tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami dampak negatif dari pergaulan bebas itu sendiri. Yang pertama, kehancuran pada masa depan. Pergaulan bebas ini bisa mengganggu pendidikan, bisa mengganggu karir seseorang, menghambat potensi diri, dan menghancurkan masa depan. Yang kedua adalah penyakit menular. Hubungan seksual bebas yang dilakukan dapat meningkatkan resiko terkena penyakit yang menular seperti HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Yang ketiga adalah kekecewaan dan trauma. Pergaulan bebas seringkali menimbulkan kekecewaan dan trauma bagi yang melakukan atau trauma emosional bagi yang melakukan pelanggaran atau pergaulan bebas, sehingga dirinya tidak terkontrol. Yang ketiga, kekecewaan dan trauma. Dalam pergaulan bebas seringkali menimbulkan kekecewaan dan trauma emosional yang dapat merusak hubungan interpersonal. Yang keempat, meningkatnya kriminalitas. Pergaulan bebas dapat meningkatkan kriminalitas seperti terjadinya kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Yang kelima, dampaknya adalah bagi diri kita dan keluarga kita. Hilangnya kepercayaan diri keluarga terhadap kita akibat perilaku menyimpang yang kita lakukan.
kemudian cita buruk yang melekat pada diri kita karena kita melakukan pergaulan bebas, dan cita buruk itu bukan hanya pada diri kita tetapi juga pada keluarga kita. Kita masuk pada tujuan pembelajaran kita berikutnya, yaitu cara mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama, peningkatan pendidikan. Peningkatan pendidikan, pemahaman kita tentang dampak dari pergaulan bebas ini melalui pendidikan agama, pendidikan karakter, pendidikan moral, dan pendidikan seksual. Dengan kita memahami dampaknya, maka kita akan terhindar dari pergaulan bebas. Yang kedua, peran orang tua. Penguatan peran orang tua harus diberikan. Orang tua harus memberikan kasih sayang, harus memberikan perhatian dan pengawasan yang begitu ketat supaya anak-anaknya tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Maka ciptakan komunikasi yang terbuka dan sportif pada anak-anak kita sehingga tidak terjadinya pergaulan bebas. Cara mengatasi pergaulan bebas yang ketiga yaitu pembinaan pada lingkungan sekolah. Sekolah memiliki peran penting dalam mengarahkan dan membimbing siswa melalui program konseling, kegiatan ekstrakurikuler yang positif, serta sosialisasi-sosialisasi yang diadakan di sekolah yang bisa meningkatkan pemahaman peserta didik kita sehingga peserta didik kita terhindar dari pergaulan bebas. Yang keempat, pengendalian diri. Ini berasal dari diri kita sendiri. Melatih diri kita untuk memahami batasan dan dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan dan tidak terpengaruh dengan tren-tren yang mengakibatkan negatif, kemudian menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik kita itu penting untuk menjaga kehormatan dirinya, menjaga kesuciannya supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Yang kelima, peran media. Peran media di sini menggunakan media sosial untuk hiburan dengan bijak dan tidak membuka konten-konten yang mempengaruhi negatif. Menghindari konten-konten yang tidak sesuai, yang tidak ada nilai moral dan nilai agamanya. Maka hindarilah, maka tontonlah video-video tentang motivasi, video-video pembelajaran, sehingga meningkatkan pengetahuan kita dan kita terhindar dari konten-konten yang tidak bermanfaat. Kemudian mendorong penyebaran konten edukatif yang menginspiratif serta memotivasi generasi muda untuk menjauhi pergaulan bebas, itu yang lebih tepat. Kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita yang terakhir, hikmah dan manfaat yang dapat kita ambil setelah kita mempelajari atau menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, menjaga kehormatan. Menghindari perilaku menyimpang, melindungi diri kita, keluarga kita, kemudian kita memiliki rasa malu sehingga kita tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Itu dia, menjaga kehormatan. Yang kedua, menjaga kesehatan mental, memperkuat mental, menghindari terutama trauma-trauma emosional dan menjaga hubungan interpersonal yang sehat dengan diri kita, keluarga, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, masa depan yang cerah. Dengan kita menghindari pergaulan bebas, maka masa depan kita lebih cerah, membuka jalan untuk meraih cita-cita dan fokus pada pendidikan dan pengembangan pada diri kita. Yang keempat, kebahagiaan yang sejati. Kita menghindari pergaulan bebas, membangun hubungan yang sehat dan bermakna, meningkatkan rasa cinta, kasih sayang, dan komitmen kita, sehingga kita tidak terjerumus pada pergaulan bebas, maka kita akan menikmati hidup ini dengan bahagia. Itulah disebut dengan kebahagiaan sejati. Sekian dari pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Salah dan mohon maaf apabila ada. Mungkin itu saja pemaparan materi kita pada. Sekian pemaparan materi kita pada kesempatan kali ini. Salah, mohon maaf. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.